Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rasya Miftodin dari kelas 12H nomor presensi 2. Saya sekarang akan menjelaskan tentang lahirnya Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Mulai dari pengertian, latar belakang, visi misi sampai berakhirnya masa Orde Baru. Berikut penjelasan tentang materi yang saya akan sampaikan. Simak dengan baik ya. Oke, kita mulai dari pengertian. Pengertian Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Jenderal Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang lebih sering dikenal dengan Super Semar. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Kemudian peristiwa Orde Baru pastinya memiliki latar belakangnya sendiri. Setiap peristiwa akan memiliki latar belakangnya masing-masing yang begitu berbeda. Untuk itu, Orde Baru juga memiliki latar belakang. Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966 yang kemudian menjadi dasar legalitasnya Orde Baru. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian visi utama Orde Baru. Sebelum itu, era pemerintahan Orde Baru adalah yang terpanjang sejak Indonesia merdeka. Masa pemerintahan yang cukup panjang tersebut turut memberikan kontribusi besar terhadap pemantapan lembaga keimigrasian, walaupun dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kali penggantian induk organisasi. Era tersebut kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, Orde Baru juga memiliki dampak positif dan dampak negatif untuk Indonesia. Dampak positif yang pertama adalah pembangunan Indonesia menjadi pesat. Kedua, pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Ketiga, Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri melalui swasembada beras. Keempat, menurunnya angka kemiskinan. Kelima, pelayanan kesehatan terjangkau hingga desa. Keenam, dilaksanakannya wajib belajar. Dan ketujuh, menurunnya harga kebutuhan pokok dan masih banyak sekali yang lainnya. Kemudian dampak negatifnya yang pertama adalah pemerintahan otoriter. Kedua, perwakilan legislatif bersifat semua. Ketiga, meningkatnya praktek KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keempat, kesenjangan ekonomi yang sangat terasa. Kelima, kebebasan pers dibatasi. Dan yang terakhir, pemilu kurang demokratis. Kemudian berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan puncaknya dari demonstrasi mahasiswa yang terjadi pada tanggal 19 sampai 21 Mei 1998 di depan gedung DPR atau MPR Jakarta sampai tanggal 21 Mei 1998 di Istana Merdeka Presiden Soeharto mundur dari jabatannya dan sekaligus pengambilan sumpah jabatan oleh B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Indonesia. Itu dia tadi ringkasan materi lahirnya Orde Baru tahun 1966 sampai 1998 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.